Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Solihin, mewakili kelompok 1, akan mempresentasikan mata kuliah bioremediasi dan reklamasi lahan dengan judul pencemaran air dan sungai yang disebabkan oleh limbah industri, produksi, dan pertambangan. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Tak payah komen. Oke, baik. Di sini ada 5 poin yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian pencemaran air dan sungai. Kemudian yang kedua, penyebab dan akibat pencemaran air dan sungai. Yang ketiga, dampak pencemaran air oleh limbah industri. Yang keempat, penanggulangan pencemaran air oleh limbah industri. Kemudian yang terakhir, kelima, inovasi teknologi pengolahan air limbah. Oke, langsung saja kita yang ke pertama. Pengertian pencemaran air. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Perubahan keadaan tersebut dapat terjadi karena masuknya zat, energi, atau komponen lain ke dalam air sehingga kualitas dari air tersebut turun hingga batas tertentu yang menyebabkan air tidak berguna lagi. Jadi ketika air sudah tercemar, air itu sudah tidak dapat digunakan lagi dengan baik atau sama sekali tidak bisa digunakan. Oke, kita langsung saja ke pembahasan selanjutnya. Yang kedua, penyebab dan akibat pencemaran air dan sungai. Pencemaran air dapat disebabkan oleh berbagai hal. Salah satunya penyebab pencemaran air adalah aktivitas manusia yang menciptakan limbah. Limbah itu bisa berupa sampah pemukiman atau limbah rumah tangga. Limbah pemukiman mengandung limbah domestik yang berupa sampah organik dan sampah anorganik serta deterjen. Kita sudah lama tahu, sudah diajarkan apa itu sampah organik, apa itu sampah anorganik, dan kemudian ada juga kebiasaan kita sehari-hari membuang limbah deterjen. Itu tentunya merusak lingkungan, terutama air yang ada di sekitar pembuangan deterjen tersebut. Kemudian, bagaimana pencemaran air oleh limbah pabrik terjadi? Hingga saat ini, pencemaran air banyak disebabkan oleh limbah pabrik yang dengan sengaja dibuang ke sungai tanpa ada proses filtrasi terlebih dahulu. Jadi kebanyakan pabrik membuang sampah ke pembuangan tidak difilter dulu. Itu menyebabkan lingkungan menjadi rusak. Kemudian limbah industri yang dibuang melalui sungai ataupun laut mengandung logam berat sehingga dapat memusnahkan ekosistem yang ada di sungai ataupun laut. Jadi pada saat limbah yang mengandung logam berat dibuang ke laut atau sungai, itu menyebabkan biota-biota yang ada di atau hidup di dalam ekosistem tersebut terganggu atau mati atau ya pokoknya terganggu. Oke. Selain itu, limbah tersebut juga dapat menyebabkan masalah baru bagi kesehatan lingkungan dan masyarakat yang berada pada daerah sekitar aliran sungai. Industri umumnya langsung membuang limbah cair ke badan air seperti laut, sungai, atau danau. Limbah cair industri merupakan penyebab utama terjadinya pencemaran air. Setiap industri yang menghasilkan limbah cair wajib melakukan pengolahan air limbah agar memenuhi baku mutu yang ditetapkan pemerintah sehingga dapat langsung dibuang tanpa mencemari lingkungan. Nah, jadi kebanyakan pabrik membuang sampah itu langsung dirasakan langsung oleh penduduk yang tinggal di sekitaran lingkungan tersebut. Makanya masalah itu cukup serius. Itu juga mesti perlu perhatian pemerintah juga.
Nah, ada beberapa alasan pengusaha membuang limbah tanpa diolah terlebih dahulu. Antara lain mahalnya biaya pembuatan instalasi pengolahan air limbah. Nah, ini yang resiko yang harusnya berani diambil oleh pengusaha, tapi dia tidak berani mengambil risiko itu karena kurangnya biaya. Jadi akibatnya yang merasakan dampak itu masyarakat yang tinggal di sekitaran lingkungan yang dicemari oleh limbah pabrik tersebut. Dari itu masalah ini saya bilang tadi cukup serius, perlu perhatian pemerintah. Biaya ini bukan saja biaya operasional, melainkan juga biaya perawatan. Itu juga rumit dan cukup kompleks. Makanya biaya untuk mengolah air limbah itu cukup besar. Itu resiko yang harus ditanggung pengusaha supaya masyarakat tidak terkena dampaknya, apalagi ekosistem. Kemudian perkembangan kondisi dan kualitas lingkungan di Indonesia sudah sangat memprihatinkan karena kerusakan lingkungan semakin parah diikuti dengan pembuangan limbah secara terus-menerus. Memang cukup serius masalah ini sehingga menimbulkan pencemaran dan akhirnya akan menurunkan kualitas lingkungan yang berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat. Ini yang sangat berbahaya karena kesehatan masyarakat bisa terganggu akibat limbah yang dibuang oleh oknum-oknum pemilik limbah industri. Kemudian kita masuk ke 3. Dampak pencemaran air oleh limbah industri, produksi, dan pertambangan. Yang pertama, dampak bagi kesehatan. Di antaranya menyebabkan adanya sampah beracun. Kemudian timbul penyakit yang menular dari rantai makanan. Kemudian timbulnya penyakit jamur, menyebabkan penyakit kolera, diare, dan tipes. Timbul sampah yang dapat menimbulkan penyakit yang berhubungan dengan tikus. Timbul sampah yang akan menjadi tempat perkembangbiakan lalat sehingga mudah menularkan infeksi. Kemudian dampak bagi lingkungan. Dengan semakin banyaknya zat organik yang dibuang ke lingkungan perairan, maka perairan tersebut akan semakin tercemar yang biasanya ditandai dengan bau yang menyengat di samping tumpukan yang dapat mengurangi estetika lingkungan. Masalah limbah minyak atau limbah juga dapat mengurangi estetika lingkungan, sehingga dampak yang dirasakan adalah menurunnya kualitas lingkungan, menurunnya estetika atau nilai keindahan lingkungan, terhambatnya pengembangan negara, membuat lingkungan kurang nyaman untuk ditempati, membuat makhluk hidup yang terkena pencemaran menjadi musnah atau mati. Kemudian ada juga dampak terhadap kehidupan biota air. Jadi kehidupan di dalam air itu biota, mikroorganisme juga banyak. Biota air seperti bakteri yang di dalam air itu akan membantu penjernihan air. Nah, banyaknya zat pencemaran pada air limbah pabrik akan menyebabkan menurunnya kadar oksigen terlarut dalam air tersebut, sehingga mengakibatkan kehidupan dalam air membutuhkan oksigen terganggu serta mengurangi perkembangannya. Akibat matinya bakteri-bakteri, maka proses penjernihan air secara alamiah yang seharusnya terjadi pada air limbah juga terhambat. Panas dari industri juga akan membawa dampak bagi kematian organisme apabila air limbah tidak didinginkan terlebih dahulu. Makanya kadang air limbah mungkin produksi dari pabrik itu mau cepat, jadi mungkin tidak sempat lagi, mungkin mengejar waktu, jadi limbah yang masih panas langsung ditumpahkan. Itu menyebabkan
biota yang di dalam air mati. Kemudian kita masuk poin keempat, penanggulangan pencemaran air oleh limbah industri. Nah, penanggulangan ini tidak semestinya langsung teratasi, namun setidaknya ini mengurangi. Nah, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah pencemaran air dalam pertambangan, diantaranya mengadakan sosialisasi kepada semua karyawan dalam perusahaan tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan tambang. Kalau bahasanya kita mencegah, setidaknya kita bisa mengurangi dampak yang mengakibatkan ekosistem itu rusak. Ya, kemudian pengolahan limbah pabrik yang akan dibuang. Kemudian mengadakan penghijauan di sekitar lokasi penambangan. Ini beberapa upaya yang bisa dilakukan. Kemudian seharusnya pabrik yang sedang berproduksi mempunyai tempat pembuangan limbah khusus agar limbah pabrik tersebut tidak dibuang ke sungai dan tidak mencemari air sungai. Nah, tempat pembuangan limbah khusus itu seharusnya dibuat oleh pabrik-pabrik yang limbahnya itu sangat berbahaya bagi ekosistem, yang dapat merusak ekosistem, apalagi sampai mengganggu kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitaran lingkungan tersebut. Kemudian tidak membuang limbah pabrik ke sungai ataupun laut. Nah, ini yang sangat berbahaya tentunya. Kemudian melakukan penyaringan limbah pabrik sehingga limbah yang nantinya bersatu dengan air sungai bukanlah limbah jahat perusak ekosistem. Nah, ini perlunya penyaringan limbah pabrik. Kemudian membuat instalasi pengolahan air limbah IPAL untuk industri dan pabrik. Kemudian yang terakhir, ada inovasi teknologi pengolahan air limbah. Yang pertama, teknologi elektrokoagulasi. Ini ada namanya flotation electroplotation tank. Ini kegunaannya menurunkan senyawa inorganik pada air limbah. Kemudian efektivitasnya mereduksi 85-90% COD. Kemudian semua industri yang mengandung limbah inorganik atau ini mereduksi limbah-limbah kimia. Kemudian ada namanya wetland. Di sini saya dapat ada wetland dengan pola aliran horizontal, kemudian wetland dengan pola aliran vertikal. Kegunaannya untuk mengolah limbah cair organik, kemudian efektivitasnya menurunkan 54% COD, industri makanan dan minuman. Ya baiklah, itu penjelasan materi dari saya. Kepada teman-teman silahkan bertanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.